Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Izin kenapa saya menyatakan salam Pancasila? Karena dikatakan bahwa Pak Presiden mencanangkan kelahiran Pancasila itu di NTT. Di ND. Jadi saya sampaikan walaupun katanya kalau orang mengatakan salam Pancasila biasanya dia menyebutkan dengan 5 jari. Tapi untuk sejak Januari 2023 itu sepertinya sudah tidak diperkenankan lagi untuk menunjukkan angka-angka kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sudah terbentuknya 24 peserta pemilu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Kupang, Ibu Dr. Anda Hajah Muaya SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, di sini ada Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Panitera se-wilayah Nusa Tenggara Timur, dan juga Bapak Ibu sekalian dari Panitera, termasuk Bapak PLT Sekretaris, dan Bapak Ibu sekalian singkatnya semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih bahwa kami dari BPKP diundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan terkait dengan SPP, walaupun tadi sebetulnya yang di Mahkamah Agung yang sering menyampaikan SPP, kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar Ibu Jenny Hutauruk, itu dulu adalah dari BPKP. Saat ini adalah di Badan Diklatnya Mahkamah Agung. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak moderator kita, tapi saya mau menyampaikan sedikit. Ini bisa nggak? Izin Bapak Ibu sekalian, kalau diperkenankan saya boleh turun. Siap. Saya buka masker Bapak Ibu sekalian karena katanya sudah tidak ada pandemi lagi, mudah-mudahan sudah endemi. Jadi kenapa saya mau perkenalkan walaupun tadi sudah dikatakan oleh Pak moderator bahwa ini namanya saya namanya Sofyan Antonius. Saya mau memperkenalkan Bapak Ibu sekalian karena di belakang nama Sofyan Antonius yang Bapak lihat di sini, itu Pak, ini di sini ada satu yang ketinggalan. Kenapa saya mengatakan ketinggalan? Di sana ada satu marga, Pak. Namanya marga di sana tambahan adalah Pardede. Kalau Bapak Ibu sekalian yang zaman dahulu mungkin pernah tahu klub sepak bola TD Pardede. Pardede Tex, Pardede Tex. Nah, kalau yang udah hakim-hakim tinggi ini pasti udah tahu. Jadi Pardede, Pak. Jadi itu marga saya, tapi ini bukan saya hilangkan di sana. Saya nggak tahu pada saat saya di SD nama saya sebetulnya Antonius Sofyan Pardede. Nggak tahu gimana tiba-tiba saya masuk di SD itu digantikan namanya jadi Sofyan Antonius, Bapak Ibu sekalian. Ini sebelum kita berbicara SPP, karena SPP kayaknya nanti daripada Bapak tidur semua, saya sampaikan yang ringan-ringan dulu. Jadi nama saya itu Antonius Sofyan Pardede, kemudian saya masuk SD itu diganti nggak tahu gimana jadi nama saya Sofyan Antonius. Waktu itu sempat protes orang tua di mana-mana, pasti Bapak Ibu sekalian kalau namanya anaknya dirubah pasti protes, Pak. Waktu itu pada saat itu ditanyakan, dibilang, Pak, nanti namanya akan dirubah menjadi yang sebenarnya di STTB. Jadi sekarang berjalan karena udah dirapot seperti itu, Pak. Ya, Pak ya. Tapi saya di kelas 2 itu ternyata orang tua pindah rumah, jadi saya pindah sekolah. Akhirnya terlupa, Pak, untuk menggantikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang saya bersyukurnya adalah pada saat saya digantikan namanya itu terus terang aja, Pak, saya bersyukurnya dari dulu adalah pada saat kalau namanya SD, ini Bapak Ibu sekalian mungkin yang kalau yang udah hakim tinggi mungkin udah lupa. Kalau yang masih muda-muda itu biasanya kalau di SD itu paling banyak tugas untuk bernyanyi, untuk untuk menyampaikan pantun atau apa, Pak ya. Itu dia semuanya dimulai dari huruf A. Setiap ada yang dimulai di mana-mana dimulainya dari abjad itu dari mulai A. Jadi kalau namanya saya dimulai dari Antonius, setiap ada tugas itu suruh nyanyi adalah Antonius silahkan maju ke depan. Padahal terus terang aja saya paling takut sekali suruh nyanyi, Pak. Lebih-lebih disuruh deklamasi atau apalah namanya, Pak.
Jadi saya bersyukurlah Pak, nama saya dirubah di sana, minimal saya bukan orang pertama yang disuruh nyanyi. Jadi minimal kalau udah seperti itu kan, kalau udah S Pak, udah nggak ini Pak. Malah bahkan sekarang saya bersyukur bahwa kenapa saya dulu dikasih nama itu dirubah, syukur juga saya Pak. Jadi itulah sedikit Pak. Terus kemudian saya mau bercerita, tadi sudah disampaikan Ibu Hakim Tinggi, ini sebetulnya kalau di pengadilan di Mahkamah Agung ini sebetulnya kalau ibu-ibu kalau di kantor kami di BPKP itu ibu-ibunya adalah Dharma Wanita gitu Pak ya, Dharma Wanita. Kalau saya di lingkungan Mahkamah Agung ini kebalikan, saya jadi kayak apa Pak, Dharma Yukti apa? Kenapa? Karena kebetulan istri adalah seorang hakim. Jadi dulu saya 15 tahun harus berpisah dari istri Pak. Istri ada di Pandeglang, saya di pusat. Istri pindah ke Lampung, saya di pusat. Istri pindah Pekalongan, saya di Banjarmasin. Kemudian istri kembali sempat ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada saat anak sakit, saya malah adanya di Papua. Pokoknya kejar-kejaran Pak. Dan tapi ternyata ibu-ibu hakim ini ternyata baru saya tahu, ternyata di Pengadilan Mahkamah Agung itu ibu-ibu ternyata tidak bisa ikut suami. Kalau masih mending di BPKP, ibu-ibu masih boleh ikut suami. Jadi suaminya ada di mana, ibu-ibu ngikut sana. Saya tahu Pak, hakim wanita 3 di Pandeglang, suaminya adanya di Jawa semua. Saya aja paling dekat waktu itu. Di Lampung 3 hakim wanita itu suaminya adanya semua di Jawa. Kemarin di Pekalongan itu ada 3 hakim wanita, 2 di Jakarta, suaminya 1 di Surabaya. Terus kemudian yang suaminya di Surabaya, istrinya dipindahnya bukan dari Pekalongan, bukan pindahin ke Surabaya, pindahnya ke Lombok. Saya bilang, wah luar biasa nih Mahkamah Agung. Kayaknya sistem pengendaliannya berjalan juga deh. Ya, izin itu Pak, jadi ini pengalaman saya. Nah, ini perjalanan saya. Saya sedikit aja cerita di sini bahwa dari tugas-tugas saya yang cukup banyak ini, saya yang berkesan cuma satu, bahwa saya sepertinya di satu tempat itu ujung-ujungnya ada bencana Pak. Saya di Palu kemarin ada namanya, saya mengalami yang disebut dengan tsunami, likuifaksi, gempa bumi dan sebagainya yang ada di sana. Dan saya bersyukur, kenapa saya harus bercerita kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun sedikit saja, bahwa saya sangat bersyukur di sana bahwa gempa bumi itu terjadi atau tsunami itu terjadi sebelum saya berangkat menuju lokasi perayakan untuk ulang tahun Kota Palu. Perayaan Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 pada hari Jumat. Kenapa Bapak Ibu sekalian tahu kenapa saya bisa hafal tanggal itu? Karena di saat itulah harusnya saya tidak ada berada di sini. Gitu. Saya mengatakan ini Pak, kenapa tanggal itu terngiang terus ke saya? Sama aja seperti Bapak ditanyakan tanggal lahir, pasti Bapak hafal. Tapi kalau saya tanyakan, Bapak tanggal pelantikan Bapak sebagai hakim tinggi, mungkin Bapak juga bingung kapan Mbak ya tanggal saya. Atau bahkan kalau nggak tanggalnya, harinya mungkin lupa. Tapi kalau ada sesuatu yang berkesan dengan Bapak, pasti tanggal, hari, jam, itu pasti Bapak hafal. Ya kayak tadi Pak, tanggal lahir anak Bapak, tanggal berapa? Pasti hafal. Ya Pak, walaupun harinya juga mungkin lupa. Saya hafal Pak, 28 September 2018 pada hari Jumat jam 6:04 itulah kejadian tsunami yang terjadi di sana. Nah ini maksud saya sedikit cerita, karena itu harusnya kejadiannya itu kalau jam 6:30 kami harus kumpul semuanya di Hotel Mercure. Hotel Mercure itu adalah tempat di mana seluruh pejabat, waktu itu saya kepala perwakilan di sana, tempat di sana untuk pelaksanaan persiapan ulang tahun Kota Palu yang persiapan ke laut. Di sana perayaannya di laut Pak, namanya Palu Nomoni. Nah, jam 7 semuanya pimpinan itu berjalan ke laut untuk perayaan Palu Nomoni. Jadi pada saat itu kalau misalkan saya berpikir cuma sedikit aja, kalau misalkan gempa bumi itu digeser saja dari jam 6:04 ke jam 6:30, saya sudah berada di Hotel Mercure. Dan itulah kejadian, pasti saya kalaupun tidak ada, tapi saya bersyukurin gini, kalaupun saya tidak ada, jasadnya masih bisa ditemukan. Ya karena di Hotel Mercure gitu. Walaupun saya lihat kemarin pas Hotel Mercure beberapa hari kemudian itu udah miring Pak, dan yang depan itu udah tidak lagi namanya parkir Pak. Kalau parkir kan apa namanya? Semen kayak gitu Pak. Semuanya udah tanah Pak, udah enggak ada. Nah, tapi kalau misalnya geser lagi sedikit itu kejadian tsunami yang jam 7 Pak, saya benar-benar tidak pernah berada lagi di dunia. Kenapa? Selain itu sudah tidak ada, karena semuanya yang ada di pinggir pantai itu semuanya tidak bisa ditemukan. Karena semuanya kesapu dengan tsunami dan di bawahnya kebetulan ada kala celung Pak, semuanya ketarik sana.
Jadi itu saya mengatakan cuma satu sedikit saja Bapak. Saya bersyukur bahwa Bapak bisa bertemu, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu saja cerita saya Pak. Mudah-mudahan udah gitu saya udah bisa bilang terima kasih semuanya. Jadi saya sekarang mau menyampaikan terkait dengan SPP. Nah ini mudah-mudahan sebetulnya bahan ini cukup cukup banyak yang akan disampaikan, tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan secara cepat kepada Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah sistem pengendalian internal adalah sistem yang harus dibuat supaya Bapak Ibu sekalian tidak berada dengan masalah. Itu aja Pak. Ya, jangan sampai Bapak berada dengan masalah. Nah, kenapa perlu SPP? Karena ini Pak, bahwa banyak sekali permasalahan yang ada, baik di dunia ataupun di kantor Bapak Ibu sekalian. Kita selalu mengatakan gini, anggaran terus meningkat di kantor Bapak Ibu sekalian. Terus terang aja saya berterima kasih kalau Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya WBK Pak ya, untuk bisa Bapak capai tahun ini. Kenapa? Karena biasanya BPKP bersama-sama dengan Mahkamah Agung kemarin, terus kemudian ini juga biasanya Kumham dulu Pak, kaitan dengan reformasi birokrasi kaitannya dan Tukin Pak. Tukin Bapak udah 100% Pak ya? Belum kan? Bapak sama dengan kami. Nah, gitu kan. Itu bisa tercapai untuk 100% sama dengan Kementerian Keuangan ya Pak, tapi jangan sampai nanti Kementerian Keuangan kalau itunya sama dengan yang kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya pada saat berbicara Tukin itu bisa jadi 100% itu kalau SPP-nya juga Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk level 3. Itu salah satu penilaiannya. Kemudian yang kedua, itu Bapak RB-nya itu juga harusnya bisa mendapatkan nilai yang sama seperti yang mau diharapkan dengan Tukinnya. Kan Bapak Ibu sekalian sekarang berapa? 80% Pak? 70? 90? 80. Nah Bapak Ibu sekalian sama dengan BPKP. Kemarin BPKP terus terang aja termasuk 3 kementerian yang sudah mau dinaikkan kemarin Pak, tahun lalu itu dengan Menpan dengan Bappenas. BPKP, Menpan, Bappenas. Nah padahal tahun berapa itu Pak? 7 kementerian lembaga termasuk salah satunya adalah dari Mahkamah Agung. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian silakan bagaimana caranya supaya bisa WBK, pengadilan agama tadi ada 14, kalau Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan WBK, itu salah satunya pengungkit untuk bisa menaikkan reformasi atau tunjangan kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kenapa saya mengatakan ini, supaya Bapak Ibu sekalian punya semangat untuk bisa mendapatkan WBK di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya Pak ya. Jadi ini kenapa saya mengatakan itu, jadi dengan adanya anggaran terus-menerus, penyerapan anggaran tinggi, ini sebetulnya harusnya pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Termasuk waktu saya tugas kemarin di Papua, itu cukup besar anggaran yang bersifat dengan otsus Pak. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian lihatkah di Papua itu jalannya mulus, kemudian pembangunannya gedung-gedung? Kayaknya enggak. Padahal dana terbesar itu adanya di sana. Nah, itu yang saya mengatakan, hasil yang dirasakan masyarakat tidak ada. Jalannya tetap seperti ini Pak, rumah-rumahnya juga masih ada dan sebagainya. Ini yang nantinya harus dilakukan perubahan, caranya satunya adalah dengan pengendalian sistem pengendalian internal pemerintah. Itu yang saya mengatakan untuk bisa masuknya di sana Pak. Maju aja Pak. Nah ini sekarang kita akan berbicara PP nomor 60. PP nomor 60 kalau tadi dikatakan 2022, kita baru melaksanakan sini Pak ya. Padahal yang disebut sistem pengendalian internal ini kita sudah jalankan itu dibentuknya dari 2008. Artinya udah berapa tahun Pak? 24 tahun ya? Atau berapa? 15 tahun? 16, 15. Nah ini sebetulnya kita udah berjalan Pak. Jadi ini saya memberikan mandat kepada BPKP Pak. Maka itu Bu Jenny kemarin kalau menjelaskan kepada lingkungan Mahkamah Agung, itu karena BPKP diberikan mandat untuk pembinaan SPP. Jadi pembinaan SPP di PP nomor 60 di peraturan pemerintah itu mengatakan BPKP sebagai pembina sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, pada saat kita berbicara sistem pengendalian ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini perbendaharaan mengatakan Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan si SPI ini, Pak. Nah, ini SPI ini diturunkan ke sini. Kita berbicara sistem pengendalian intern ini adalah proses yang integral. Jadi saya mau mengatakan, kenapa saya mengatakan beda-beda warna di sana, Pak? Mungkin kelihatan, mudah-mudahan kelihatan dari belakang. Jadi gini, sistem pengendalian internal Bapak Ibu sekalian adalah sistem yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Jadi nggak ada namanya sistem yang hanya dilaksanakan kalau misalkan teringat.
Sistem yang dilaksanakan kalau diperlukan. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Sistem pengendalian internal ini harus dilaksanakan secara terus-menerus. Ini yang saya mengatakan secara terus-menerus di sini, Pak. Semua tindakan dan kegiatan, enggak ada kegiatan-kegiatan yang satu persatu saja. Kegiatan utamanya saja pada saat Bapak melakukan jadi di pengadilan. Kemudian yang supportingnya enggak perlu dilakukan sistem pengendalian, enggak bisa. Sistem pengendalian ini harus dilaksanakan seluruh kegiatan integral secara terus-menerus, Pak. Nah, ini yang saya mengatakan. Kemudian oleh siapa? Oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Ini definisinya aja dulu, Pak. Kenapa saya mengatakan orang selalu mengatakan dari dulu adalah kalau misalkan segala sesuatu pengendalian itu adalah tanggung jawab pimpinan saja. Jadi kalau misalkan pimpinannya tidak memberikan arahan, ya sudah. Artinya tidak perlu ada pengendalian di sana, tidak perlu ada pengerjaan yang disebut dengan pengendalian internal. Jadi yang saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, seluruh pegawai itu harus punya komitmen yang sama untuk bisa mendapatkan pengendalian internal. Salah satunya nanti saya berbicara adalah terkait dengan resiko Bapak Ibu sekalian. Resiko. Ini nanti belakangan saya sampaikan. Kemudian ini adalah kegiatan yang efektif untuk apa? Ini Pak, ada 4 di sana, keandalan laporan keuangan, kemudian pengamanan aset negara dan ketatan terhadap peraturan undang-undangan. Saya nggak tahu apakah di tempat Bapak Ibu sekalian, mungkin izin Pak, apakah di tempat Bapak Ibu sekalian aset-aset yang ada itu semuanya sudah tercatat atau belum, Pak? Sudah, Pak, ya. Kemudian yang sering terjadi itu di pemerintah daerah adalah gini, Pak. Ada aset tanah gitu kan, Pak, tapi catatannya tidak ada. Sebagai contoh, saya mengatakan ya supaya minimal Bapak ini. Jadi selama ini ada banyak sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian puskesmas itu banyakkan biasanya hibah dari masyarakat kepada pemerintah. Saya kasihkan ini tanah untuk dibangunkan puskesmas. Saya kasihkan tanah ini untuk dibangunkan sekolah, gitu kan Pak. Setelah dibangunkan, apakah dilanjutkan dengan pembuatan surat menyurat? Biasanya tidak. Biasanya udahlah kita itu. Kalau apapun yang terjadi Pak, kita mengatakan bahwa semuanya pasti aman, itu biasanya. Ini yang saya mengatakan sistem pengendalian internal pemerintah nggak bisa, pengamanan aset. Yang terjadi saat ini, rata-rata di mana-mana pada saat hibah sudah diberikan, kemudian pada saat itu ternyata sekian tahun yang lalu yang memberikan hibah meninggal, anak-anaknya biasanya menuntut untuk pemberian ganti rugi, karena hibah itu nggak ada pemberian ganti rugi Pak. Jadi pada saat itu dilihat di sana nggak ada surat menyurat sudah dihibahkan, kemudian nggak ada sertifikat, ujung-ujungnya ke besoknya itu mereka mengatakan saya minta ganti rugi. Itu biasa kejadian saya kalau pada saat saya tugas di Papua Pak. Bapak Ibu sekalian sudah ada yang tugas di Papua Pak. Di sana paling senang sekali. Pak Hakim itu pasti bisa bercerita kalau di Papua saya 2 tahun di sana. Itu surat sertifikat tidak laku Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian punya rumah di sana, tidak laku yang disebut dengan sertifikat hak milik. Yang laku di sana adalah surat adat. Itu Pak. Kenapa saya mengatakan demikian? Kami punya kantor, terus kemudian dibangunkan garasi. Itu pada saat dibangunkan garasi Pak, mereka langsung memalang di depan Pak, memalang depan. Terus mereka bilang apa? Pak, mohon maaf, Bapak belum memberikan ganti rugi. Loh itu tanah kami sendiri, sertifikat ada. Iya Pak, Bapak harus ganti rugi. Nah, yang contoh yang paling ekstrim, saya mengatakan gini Pak. Satu, kalau di sana izin, ini katanya di Papua, saya agak sedikit ke sana Pak, supaya Bapak Ibu sekalian minimal nggak ngantuk aja Pak. Jadi di sana ada pembelian tanah Pak di pelabuhan oleh Pelindo Pak, pelabuhan. Itu kemudian Bapak apa yang terjadi pada saat pembelian tanah itu udah hak milik kan Pak. Itu yang dibeli apa Pak? Tanah gini, tanah apa? Gelondong, apa namanya? Gunung-gunung itu Pak. Bukit, ya. Kemudian dibelikan bukit. Nah, udah selesai Pak. Udah pakai surat dan sebagainya. Terus kemudian kan nggak mungkin dibangun Pelindo kalau pakai bukit Pak. Diratakan, ya kan Pak? Diratakan untuk dibangun kantor. Kemudian pada saat diratakan oleh mereka langsung dipalang Pak depan, Pak di depan. Terus, loh kenapa dipalang Pak? Jadi gini Bapak, yang Bapak beli itu gunung Pak, bukannya bumi. Jadi kalau misalkan seperti itu Bapak harus ganti rugi, katanya. Loh kok ganti rugi? Tapi daripada pusing Pak, ganti rugi kan Pak? Ganti rugi. Sudah ganti rugi, dibangunlah kantor. Ya Pak, sudah dibangun kantor, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Oh kami perlu parkir. Nah ini nggak cukup nih Pak, dibikinkan basement. Ya kan Pak? Basement, dikeruklah itu tanah untuk di basement, dipalang lagi Pak, dipalang lagi. Terus kenapa dipalang lagi? Yang Bapak itu beli itu adalah bumi Pak, bukan perut bumi Pak. Jadi itu Bapak harus ganti rugi lagi. Jadi kalau mau bikin aturan di sana adalah saya membuat perjanjian beli tanah ini dari langit sampai perut bumi. Gitu Pak, baru Bapak
aman, nggak dipalang-palang gitu kan Pak. Kalau enggak, Bapak dipalang. Nah, ini Pak, sebetulnya saya banyak, Pak Hakim juga banyak bisa bercerita di sana. Bapak punya tanaman di depan rumah, ya Pak ya, tanaman rumah ada pohon, ada buahnya di sana. Itu kalau anak-anak manggil ngambil buahnya, ya Pak, Bapak nggak boleh larang dia Pak. Nggak ada Bapak teriak-teriak, Pak kamu mencuri. Bapak akan disuruh keluar di sana. Kenapa? Ini tanah Papua, tanah milik kami, Bapak pendatang. Jadi semuanya milik kami, gitu kan? Nah, yang sedihnya lagi, itu kalau jatuh dari pohon, Bapak diketok tuh rumahnya. Tek, Pak, mohon maaf Pak, Bapak harus membayar rumah sakit. Loh kenapa dibayar rumah sakit? Karena anak saya jatuh dari sana. Bapak harus bertanggung jawab. Loh yang ngambilnya buahnya siapa gitu Pak? Tapi begitu Pak, itu kejadian yang ini. Dan terus terang aja Bapak kemarin tahu kejadian Wamena yang terjadi pembunuhan kemarin, penembakan yang kemarin. Itu karena yang dianggap anak-anak untuk dia lakukan penculikan, ya kan Pak? Kemarin, baru ini. Itu dari dulu udah saya tahu Pak, pada saat saya baru penempatan pertama kali di Papua, itu pada saat gini. Jadi kalau misalkan ada anak-anak, Bapak jangan coba-coba menawarkan dia untuk ikut untuk diantarkan. Karena pada saat Bapak mencoba mengantar, itu nanti diteriakin, Bapak akan menculik anaknya. Nah, satu lagi, ini adalah jangan coba-coba kalau misalkan ada orang yang lagi tidur di got, itu Bapak tolong. Bukannya niatnya nggak mau nolong Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya kan Pak, saya pernah nanya, Pak ada yang jatuh, Pak tolong Pak itu, katanya. Ada di got Pak. Terus dia bilang gini, Pak Sofyan, jangan Bapak sekali-sekali tolong. Loh kenapa? Karena itu, mereka itu sebetulnya jatuhnya itu karena mabok Pak. Karena di sana itu sukanya mabok, gitu kan Pak. Jadi dia sebetulnya jalannya melurus, tapi karena pas jalannya belok dia tetap lurus, jadi jatuhlah di sana Pak. Jadi kalau Bapak nolong di sana, Bapak disangkanya membuat celaka dia. Nah, jadi sedikit ini, minimal saya itu menceritakan sedikit, artinya perlulah pengamanan aset. Jadi pengamanan asetnya jadi ceritanya kemana-mana Pak. Jadi itu ini perlunya di sana Pak. Terus sudah gitu ketatan peraturan undang-undangan. Jadi itu yang saya mengatakan, keandalan laporan keuangan yang sering terjadi adalah bahwa kita sering terjadi punya aset tapi tidak punya catatan, sama seperti kemarin Kabupaten Kupang. Punya catatan Pak, saya punya tanah di mana-mana. Terus ditanya tanahnya di mana? Itu dia masalahnya Pak, tanahnya di mana ini? Yang penting ada catatannya Pak, katanya. Loh nggak bisa Pak, Bapak catatan itu harus punya tanahnya. Akhirnya dilakukan inventarisasi barulah dari desa-desa mengatakan, oh ini ada Pak yang sesuai dengan ini, oh ini ada Pak. Itu baru tahu kemarin Pak, catatannya udah dari kemana-mana, gitu kan Pak. Ini luar biasa bagi saya ini. Itulah yang saya mengatakan, tolong ini kalau tadi dikatakan Pak PLT Sekretaris sudah catatan, bagus gininya. Karena ini sangat bermasalah ke depannya. Termasuk di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pengadilan agama di tempat Bapak Ibu sekalian, catatannya udah lengkap belum Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan di tempat Bapak Ibu sekalian ada rumah juga catatannya nggak ada, gitu kan? Ada mobil juga catatannya nggak ada. Nah ini yang susah ininya. Jadi itu yang saya mengatakan tujuannya ke sana Pak. Nah untuk SPP ini sendiri oleh BPKP itu kami udah punya namanya pedoman penyusunan SPP. Nah kami istilahnya punya namanya aplikasi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memerlukan, saya mau tahu nih SPP kami sekarang nilainya berapa. Sama aja itu kami ada aplikasi yang Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan, misalkan gini. Pada saat kita berbicara lingkungan pengendalian, di sana ada yang harus dipenuhi beberapa unsurnya, gitu kan Pak. Terus kemudian di sana ada pertanyaan-pertanyaan, itu tinggal Bapak masukkan di sana. Oh iya, saya sudah punya ini. Oh ini saya belum punya, gitu kan Pak. Infrastrukturnya, bukti-buktinya. Nah itu nanti pada saat itu terakhir Bapak bisa tahu. Oh ternyata kami banyak sekali yang belum ada unsur-unsurnya di sana. Kami ternyata nilainya kami baru sekian. Nah kalau masih Bapak nilainya 1, 2, itu yang tadi nggak bisa mengungkit untuk bisa menaikkan reformasi birokrasi di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena reformasi birokrasi nggak bisa lepas dari tunjangan kinerja. Jadi saya mengatakan itu supaya Bapak Ibu sekalian, oh ya saya punya semangat untuk ke sana. Kemudian kita sosialisasi seperti saat ini, kita diklatnya punya, nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mau berbicara 2 jam nggak bisa Bapak Ibu sekalian tahu mengenai aplikasi. Bapak Ibu dalam waktu 2 jam nggak pernah tahu mana-mana yang harus dipenuhi di sana.
Ini kita mengenalkan Bapak Ibu sekalian bahwa betapa pentingnya SPP. Untuk kedepannya nanti kita berbicara, karena terus terang aja nanti kami akan menyambungkan SPP ini dengan yang disebut dengan manajemen risiko. Manajemen risiko. Bapak Ibu sekalian, kenapa manajemen risiko? Karena hampir rata-rata orang tidak pernah memperhitungkan risiko yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kejadian kemarin ada kebakaran, gitu kan Pak, kebakaran. Itu risikonya nggak diperhitungkan tuh Pak, bahwa adanya arus buffer yang di pelumpang, itu buffer ternyata enggak kan Pak, kebakaran, kejadian kena, meninggal. Nah itu sama dengan kalau berbicara risikonya nanti sedikit ini di luar ini adalah pada saat Bapak Ibu sekalian bekerja dengan komputer, apakah Bapak Ibu sekalian pernah membuat backup data untuk Bapak Ibu sekalian? Kayaknya nggak pernah Pak ya, ya kerja di komputer situ aja kan. Nggak pernah Bapak menyimpan data itu untuk memindahkan ke flash disk atau ke hard disk. Gitu, Pak. Padahal itu salah satu risiko terbesarnya adalah kalau kena virus selesai. Selesai. Ini sama kayak istri Pak, kalau udah buat keputusan tiba-tiba lagi ini, jangankan itu Pak, salah pencet aja hilang, ributnya minta ampun. Putusan kan. Walaupun saya bilang itulah hard disk ininya. Nah itu resiko yang terjadi, bahwa Bapak Ibu sekalian kalau tanpa memperhitungkan resiko itu cukup banyak, dan kami ada namanya aplikasi untuk memperhitungkan resiko, adalah apakah resiko Bapak itu tinggi, rendah, sedang dan sebagainya. Itu nanti kita berbicara sampai ke sana Pak. Kita lanjut. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tadi memberikan pernyataan seperti itu, dan hak yang sama kepada kepala SPD. Jadi maksud saya di sini adalah latar belakang dibutuhkannya SPP di luar yang tadi adanya kejadian-kejadian yang tidak mencapai tujuan tadi Pak. Uang sudah keluar, ternyata jalannya masih rusak. Kemudian uang sudah keluar, ternyata pembangunan rumahnya ya begitu-gitu aja gitu kan Pak. Kejadiannya akhirnya kejadian di Papua juga kembali, bahwa kok bisa ya kepala daerah itu bisa punya uang yang sebegitu besarnya untuk judi Pak. Judi. Karena dana otsus di sana kami nggak bisa audit Pak, BPKP nggak bisa audit. Kalau namanya audit dana otsus itu ujung-ujung cuman kami minta merdeka, gitu Pak, cuman satu gitu ininya, jadi nggak bisa ini. Padahal dana otsus itu dana yang paling besar Pak. Itu yang tadi saya mengatakan, dana itu harusnya jadi apa? Jadi jalan, jadi apa? Gedung, kemudian jadi apa lagi? Ya mungkin orang kalau pendidikan ya harus jadi orang yang minimal pendidikannya lebih tinggi. Tapi ternyata enggak gitu kan Pak. Jadi saya lanjut aja. Nah ini fase pengembangannya saya nggak akan banyak berbicara. Artinya kita dari 2008 Pak, artinya sudah berjalan sampai nanti 2025 itu adalah fase untuk aktualisasi. Jadi kalau misalkan Bapak 2022, kita seakan-akan baru berbicaranya di ujung sana Pak, sosialisasi, inisiasi. Padahal kita berharap bahwa nanti dengan 2025 ini adalah sudah berbicara SPP itu harusnya sudah berjalan. Artinya sebagai contoh gini, kalau orang di Singapura Pak, itu kalau misalkan buang sampah itu dia udah punya ketakutan kalau misalkan buang sampah itu artinya tidak sesuai dengan iman, gitu kan Pak ya. Tidak, artinya dia kalau misalkan itu nggak akan pernah berani buang sampah di jalan dan sebagainya. Karena kenapa? Karena udah menjadi kebutuhan, kebudaya yang ada. Nggak usah lagi Bapak, kalau misalkan Bapak ini di jalan, kalau Bapak melanggar lalu lintas, Bapak akan dikenakan itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada yang lihat, lampu merah, terobos saja. Bahkan kalau di Jakarta, kalau misalkan ada busway gelap gitu, terobos saja. Lebih-lebih kami punya kebutuhan. Nah itu kita belum berbicara sampai ke sini Pak, gitu. Ini sebagai contoh, Kupang termasuk daerah yang sampahnya luar biasa. Kenapa? Kemarin kami di Labuan Bajo, baru 2 hari yang lalu, Senin Selasa saya dari Labuan Bajo mengawal terkait dengan persiapan Tanah Mori, Pak Presiden datang, itu di sana udah canangan Pak, tidak boleh membuang sampah itu oleh Pak Bupati. Ini terus kemudian saya berbicara di satu tempat itu dengan Bu Dirjen Cipta Karya, ternyata ada anak-anak lewat Pak, habis makan main buang aja, panggil sama Pak Bupati, "Dek, ambil dulu sampahnya." Kenapa? Oh iya, baru diambil. Jadi maksud saya itu tadi, bahwa ini bukan menjadi suatu kebutuhan, bahwa ini harus ada yang mengawasi. Ini baru ada yang memberikan memarahi, gitu kan Pak. Padahal kalau di sana udah enggak. Nah itu yang tadi saya mengatakan, kita harusnya udah berbicara aktualisasi dan sebagainya. Nah saya mau secara cepat aja gini Pak, bahwa untuk mencapai pengelolaan ini seluruhnya, kalau saya mengatakan di atasnya itu adalah Ketua Mahkamah Agung di sini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Agama dan sebagainya, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan ini tanggung jawab operasional kegiatan ada pada manajemen. Manajemen itu adalah bukan hanya dari pimpinan Pak ya, termasuk panitera, kalau kita berbicara di sini panitera, kemudian sekretaris, kemudian termasuk Bapak Ibu sekalian
kemudian hakim tinggi, ketua dan sebagainya. Nah ini semuanya kenapa berpedoman pada SPP. Nah ini saya nggak banyak bercerita, intinya adalah tujuannya tadi Pak ada 4 kegiatan Bapak agar efektif dan efisien. Kemudian Bapak harus menyampaikan laporan keuangan yang andal. Ini saya kalau laporan keuangan yang andal Pak, saya mau cerita sedikit gini. Pada saat kejadian di Palu Pak, itu kan gempa luar biasa Pak. Itu lampu mati selama 2 minggu, kemudian gempa selama seminggu itu 542 kali gempa dan sebagainya. Kami semuanya tidurnya adalah di dalam tenda. Saya nggak mau bercerita itunya, tapi saya mau berceritanya adalah mengenai kandelan laporan keuangan. Jadi gini, pada saat ada itu pasti ada bantuan. Bantuan datang dari mana-mana, bantuan baik uang maupun bantuan barang. Ya Pak ya, itu yang disuruh ngelola waktu itu adalah teman-teman dari tentara Pak. Datang barang itu satu karung, 2 karung dan sebagainya. Kemudian isinya di dalamnya adalah Indomie, Supermie atau apalagi Pak, beras, minyak itu untuk disalurkan. Kemudian apa yang saya tanya Pak, itu Bapak Ibu sekalian sudah mencatat belum itu bantuan itu? Berapa karung yang masuk sampai saat ini? Berapa yang sudah disalurkan? Berapa yang Bapak salurkan dan kepada siapa saja itu disalurkan? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Wah itu bukan urusan kami Pak. Yang penting ada barang masuk di sini, kami kelola, kami segera sampaikan. Apa yang terjadi Pak? Saya bilang waktu ada Pangdam di sana, Pak. Pangdam di sana saya bilang gini kepada beliau. Pada saat rapat malam itu, Pak Pangdam, saya minta bantuan. Saya bilang, ini kita sudah berada di fase di mana kita udah mengalami kejadian yang luar biasa, tsunami, gempa bumi, likuifaksi dan banjir dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya bilang, Bapak hati-hati bahwa sebentar lagi akan terjadi adanya kejadian yang lebih besar daripada ini. Kaget Pak Pangdam Pak, terus bilang Bapak Ibu sekalian, apalagi yang lebih besar? Ini kayaknya udah luar biasa nih, gempa bumi, likuifaksi. Oh saya mau cerita Pak, Bapak pernah dengar yang disebut LGBT Pak atau LGBT ya Pak ya, itu negatif kan Pak, lesbian dan sebagainya. Itu saya supaya gampang Bapak tahu apa yang terjadi di Palu ya Pak ya. Apa yang terjadi di Palu ini, kalau ini Bapak nggak akan pernah lupa. Apa yang terjadi di Palu itu saya nyebutnya juga dengan LGBT walaupun itu negatif. L-nya itu di sana itu adalah likuifaksi Pak. Likuifaksi Bapak tahu Pak? Itu yang berjalan. Takari itu hanya longsor Pak ininya. Ini benar-benar jalan, ini kejadian di sini. Jadi gini, maksudnya likuifaksi yang tadi Takari itu longsor. Kenapa Takari gini? Ke arah Sigi, mungkin kalau tahu Pak ya, Sigi itu ada jalan raya seperti jalan raya ini. Kemudian jalan raya dari Palu ke Sigi. Nah itu jalannya aspal. Kemudian rumah-rumah ya Pak ya. Likuifaksi yang terjadi di sana adalah tiba-tiba berjalannya itu tanah dari sini Pak. Jalannya tanah nih. Tanah, tapi ya apa yang terjadi di depan jembatan itu kami lihat di sana karena masih di kota Palu itu. Jembatan di depannya semuanya sekarang berubah menjadi sawah Pak. Nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi rumah. Yang ada sawah Pak. Itu yang disebut likuifaksi Pak. Berjalannya bisa sampai 2 kilo Pak. Jadi rumah itu bisa bergeser. Bahkan waktu itu ada satu rumah isinya anak-anak yatim Pak. Itu dia nggak keluar dari rumah, selamat Pak di sana. Tapi ada satu yang keluar, itulah yang hilang itu Pak. Jadi maksud saya begitunya jalannya likuifaksi Pak. Nah, yang memotong jalan-jalan banjir sana Pak. Dan yang satu lagi T-nya tsunami. Jadi LGBT terjadi di Palu. Maksud saya, Bapak kan langsung gampang tuh Pak. Terjadi LGBT, padahal yang LGBT kan jeleknya aja tuh ininya. Jadi itu yang saya mau cerita sedikit Pak, LGBT terkait dengan ini. Jadi ini, terus kemudian satu lagi yang ini Pak, saya mau bercerita mengenai SPP. Jadi SPP ada 5 strukturnya. Ini yang Bapak nanti saya akan jelaskan, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Itu Pak. Struktur organisasi prosesnya dari lingkungan penilaian risiko kegiatan. Ini adalah yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini jangan lihat ininya Pak. Jadi semuanya di dalamnya nanti itu yang harus dilaksanakan baik di pengadilan tinggi, agama, kemudian pengadilan agama maupun di tempat Bapak Ibu sekalian secara keseluruhan Pak. Ada 5. Tapi permasalahannya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan semuanya ini dulu Pak, kemudian ada yang disebut level, Kalma mengatakan kalau sudah level 3 harusnya sistem pengendalian itu adalah sudah berjalan secara otomatis Pak, atau promote Pak. Jadi suka atau nggak suka Bapak Ibu sekalian ngapapun itu sudah pakai sistem. Nah saya mengatakan sistemnya begini, Bapak Ibu sekalian pernah mengurus SIM Pak? SIM. Nah kalau SIM itu biasanya kalau Bapak sampai di depan kantor, di depan ininya kan biasanya ada yang menawarkan, Pak Bapak mau ikut membuat SIM
mau cepat atau lambat? Kalau mau cepat sekian, kalau mau lambat ya udah ikutin aja jalurnya. Bapak mau tes dan sebagainya. Ya Pak ya. Nah, saya mengatakan itu tidak ada sistem pengendalian internalnya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa menggambarkan kalau saya masuk ke ngurus SIM itu, apa yang harus saya kerjakan? Saya harus ngurus ini dulu, bayar dulu, kemudian itu. Nah, untuk supaya SPP-nya bisa berjalan, itulah yang dibuat dengan tadi Pak, di atas itu flowchart apa itu yang kalau misalkan Bapak datang itu harus masuk ke loket 1 untuk bayar. Kemudian dari loket 1 kemudian saya bawa itu lagi ke loket 3 kalau misalkan mobil. Kalau enggak ke loket 4 untuk yang motor atau loket 5 untuk yang B1. Setelah selesai diproses kemudian masuklah ke loket sekian untuk ujian kalau memang harus ujian. Kemudian dari loket sekian masuk lagi ke sekian untuk foto. Setelah itu masuk ke loket 23 untuk ngambil SIM-nya. Itu yang disebut dengan sistem pengendaliannya Pak. Artinya kenapa? Ini supaya gampang aja Pak. Bapak Ibu sekalian. Nah itu baru orang mengatakan sistem pengendalian supaya kenapa? Setiap orang yang datang itu nggak usaha untuk adanya kejadian dia berbuat untuk sesuatu yang menyimpang dari sana. Kenapa? Sudah ada pengendaliannya di sana. Tapi yang sering terjadi adalah orang Pak kayak misalkan pelelangan Pak. Pelelangan kenapa ya kemarin banyakkan sekali pelelangan yang ada. Itu kan pelelangan harusnya diumumkan Pak. Diumumkan siapapun bisa ikut pelelangan kalau dulu Pak ya di lelangan. Tapi kebanyakan pengumumannya ada Pak. Tapi pengumumannya ditaruh di mana Bapak Ibu sekalian? Harusnya itu adalah di tempat yang bisa dilihat oleh semua orang. Tapi kebanyakan pengumumannya kalau bisa ditaruh di kamar mandi supaya yang lihat itu adalah orang-orang yang masuk kamar mandi. Bukan orang yang ikut penawaran. Nah itu yang saya mengatakan sistemnya nggak berjalan. Nah itu yang saya mengatakan juga bahwa akan pernah terjadi adanya penyimpangan dan sebagainya. Nah ini saya mengatakan gini, kalau misalkan 5-5-nya sudah berjalan kemarin, kok banyak yang bertanya lagi, kok masih ada juga sih orang yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum? Kok ada juga sih yang masih harus ditangkap di sana, padahal SPP-nya katanya sudah bagus. Nah itu yang saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, akhirnya BPKP mengembangkan yang disebut dengan SPP terintegrasi. Akhirnya harus melihat ini Pak, manajemen risiko, ini IEPK itu adalah indeks evaluasi pengendalian korupsi, kemudian satu lagi adalah akuntabilitas. Kapabilitas ini adalah, kalau di tempat Bapak Ibu sekalian pengawasnya adalah cuma satu ya Pak ya, di Mahkamah Agung aja, badan pengawas itu Pak ya. Kalau di daerah, di sini ada Pak ya, itu yang disebut ini Pak, kapabilitas APIP itu adalah pengawas itu. Jadi kalau misalkan saya mengatakan ibarat gini, manajemennya Bapak Ibu sekalian, termasuk pimpinan dan sebagainya, kan Pak ya. Kemudian di sana ada yang disebut pengawas tadi. Pengawas itu kalau three lines of defense itu adalah lini ketiga. Lini ketiga itu adalah lini pengawasan. Lini pengawasan itulah yang akan mengawasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di luar itu kita menyebutnya di sini Pak, bahwa Bapak Ibu sekalian tapi nggak pernah memperhitungkan risiko, kemudian nggak pernah namanya melihat indeks efektivitas pengendalian korupsinya. Itulah yang akhirnya terus terang aja Pak, orang-orang sudah level 3 tapi kok masih masuk penjara. Nah ini contohnya satu lagi Pak, dulu orang yang paling tinggi itu adalah untuk mendapatkan laporan keuangan itu adalah opini WTP, tahu nggak Pak? WTP Pak ya. Untuk yang paling tinggi, itu yang paling tinggi itu WTP. Tapi kewajaran wajar tanpa pengecualian. Yang banyakan itu Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana mendapatkan opini WTP tanpa pemeriksaan. Bagaimana mendapatkan opini WTP itu dengan pemberian. Sama seperti kalau ibaratkan gini, ini saya mengatakan IEPK itu Pak, kenapa akhirnya kok sudah ada lingkungan pengendalian kok masih terjadi adanya penangkapan tadi. Saya mengibaratkan gini, kalau Bapak pernah tahu kalau kebersihan itu dapat apa Pak? Kalpataru, ya Pak ya, Kalpataru. Kalpataru itu kan adalah untuk menunjukkan suatu daerah itu bersih atau tidak. Nah, kalau misalkan pernah terjadian Pak, di kantor kami gitu kan, contohnya gini, untuk mendapatkan Kalpataru ternyata orang-orang itu yang penting adalah bersih sesaat Pak, bersih sesaat. Saya mengatakan bersih sesaat gini, saya di kantor BPKP di pusat, di sebelah kanan kami itu ada di sepanjang sungai itu ada namanya tukang jualan Pak, kalau tukang jualan makan mungkin Pak ya, makan. Jadi kalau kami mau siang-siang kalau mau makan ya di situ Pak. Suatu saat pada saat kami mau keluar ke sana ternyata itu udah bersih semua Pak, bersih semua tuh yang tukang jualan. Terus kami mengatakan, loh pada kemana nih? Iya Pak, sudah tidak lagi jualan mulai hari ini Pak, katanya kan Pak. Terus saya bilang, oh bagus dong kalau gitu ya. Walaupun kami kesulitan, tapi minimal katanya sudah bersih Pak, untuk bersih Pak. Nah, udah 1 hari, 2 hari, 3 hari bersih Pak. Ya artinya kami harus cari makan. Hari kelima Pak, hari kelima tiba-tiba muncul lagi Pak. Muncul lagi tukang jualan di sana, di pinggir sungai itu tadi. Terus saya tanya, loh sudah muncul lagi?
Wah, kami sih senang aja. Tapi kok tujuannya kenapa kok bisa bilang, iya Pak, kemarin dari kelurahan buat surat edaran, tolong jangan jualan dulu karena lagi ada penilaian Kalpataru. Tujuannya apa Pak? Untuk mendapatkan Kalpataru, bukan untuk kebersihan. Itu Pak. Jadi maksud saya itu tadi sudah ya ininya mendapatkan level 3 dan sebagainya, tapi kok masih ada karena tujuannya adalah untuk sesaat. Untuk sesaat. Itu yang saya mengatakan nggak bisa. Tadi kan tujuannya adalah terus-menerus, ya Pak ya. Nggak bisa itu untuk yang pengamanan aset, kandalan laporan keuangan dan sebagainya. Nah itulah yang saya mengatakan ini. Jadi nanti ke depan Pak, izin Bu Wakil, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nanti ini kita akan melakukan pendampingan untuk bisa membuatkan apakah ada resiko yang terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian, risiko apa aja yang ada, terus kemudian apakah risiko yang di tempat Bapak Ibu sekalian nilainya itu akan menjadi nilai merah sehingga akhirnya ini adalah risiko tertinggi atau apakah bagaimana. Nanti ada Pak namanya alat tools untuk itu. Nah YPK juga sama, mudah-mudahan adalah kalau misalkan YPK, MR-nya, kemudian pengawasannya setelah dinilai itu adalah sudah berada di level 3, Bapak, itu sebetulnya mudah-mudahan tidak lagi adalah orang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Itu Pak yang harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa kami harus melakukan sosialisasi terus-menerus kepada Bapak Ibu sekalian untuk SPP ini. Ini saya lewat saja Bapak Ibu sekalian, saya mau nyampaikan ini nggak terlalu ini. Nah ini unsur-unsurnya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak saya sampaikan, jadi unsurnya SPP ada 5 gitu Pak. Sub unsurnya adalah di sini Pak, dari peningkatan integritas, kemudian komitmen itu di lingkungan pengendalian. Tapi yang paling tinggi di sini adalah komitmen, Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu nomor 2, tapi yang paling tinggi di sana adalah komitmen dari pimpinan. Jadi kalau misalkan komitmennya tidak berjalan, jangan pernah berharap bahwa SPP itu akan berjalan. Kalau tidak ada komitmen dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama, termasuk jajarannya, termasuk Pengadilan Agama, jangan pernah berharap bahwa yang di bawah akan berjalan seperti ini Pak. Sebagai contoh kemarin di Kabupaten Kupang, itu paling susah saya menjadikan mereka opini WTP di sana Pak. Sekarang aja kami akan bekerja keras supaya Kabupaten Kupang menjadi Pemda terakhir ke-23 untuk mendapatkan opini WTP. Saya mengatakan agak susah, kenapa? Karena jam kerjanya mereka di sana lain dengan Bapak Ibu sekalian. Di sana jam kerjanya, jam masuknya jam 9 pagi. Jadi kalau misalkan jam 8 jam itu Bapak masih lihat di bundaran apa nih Pak? Bundaran PU. Mereka masih nungguin mobil untuk berangkat sana, gitu Pak. Nanti jam 2 sudah hilang semua. Kenapa? Udah persiapan lagi menunggu mobil untuk balik ke Kupang. Terus saya bilang, ini gimana untuk bisa seperti itu Pak? Jadi agak susah. Kenapa? Ya mungkin bisa jadi nggak pernah ada teguran dan sebagainya. Itu yang saya bilang komitmen di sana. Jadi kalau misalkan itu ya komitmen pimpinan harus seperti itu. Tapi harus ditunjukkan juga pimpinan juga harus bisa datang dan pulang seperti yang disampaikan. Jangan sampai, tolong ya Bapak Ibu sekalian datang jam 8, pulang jam 5. Gitu kan Pak. Ternyata yang bersangkutan sendiri baru datang jam 9. Terus mungkin jam 2 sudah pulang. Gitu. Susah untuk bisa ini, kenapa? Komitmen Bapak Ibu sekalian. Kemudian penilaian risiko nanti kita berbicara 2 di sana, kegiatan pengendalian, tapi intinya adalah lingkungan pengendalian, kondisi mempengaruhi efektivitas, pimpinan instansi dan seluruh pegawai harus menimbulkan perilaku positif. Jadi itu tadi Pak, komitmen dan sebagainya. Ada 11 unsur di sana yang menjadikan Bapak harus berbuat supaya semuanya menjadi baik. Kemudian penilaian risiko adalah kegiatan penilaian kemungkinan terjadinya mengancam. Ini yang sebetulnya paling penting Bapak Ibu sekalian, harus Bapak laksanakan di tempat Bapak Ibu sekalian untuk supaya SPP itu bisa berjalan. Kalau Bapak nggak pernah membuatkan penilaian risiko, agak susah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang sering kejadian itu adalah Bapak Ibu sekalian pada saat berbicara untuk pengendalian, resikonya nggak pernah diperhitungkan di sana. Padahal kita di sini adalah bagaimana mengidentifikasi, kemudian bisa memitigasi resikonya itu sendiri. Kemudian di sini identifikasinya Pak, Bapak apa, di mana, kapan, mengapa Bapak sesuatu dapat terjadi. Apakah Bapak pernah memperhitungkan itu di sana? Itu harusnya Bapak perhitungkan di sana. Kerjaan Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi pada saat Bapak buat putusan gitu kan Pak, tiba-tiba lagi kerja di komputer, listrik mati, truk gitu Pak, hilang semua yang dikerjakan Pak. Itu yang saya mengatakan adalah di sini semuanya harus dilihat, termasuk dari sini Pak, mempertimbangkan penyebab dan skenario apa yang terjadi sehingga resiko itu terjadi. Kemudian di sini resiko, Bapak Ibu sekalian jangan pernah berpikir bahwa resiko itu hanya berdasarkan dari eksternal saja, ya Pak. Internal bisa terjadi. Eksternalnya adalah peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi, bencana alam dan gangguan keamanan. Ini bencana alam termasuklah kemarin yang terjadi di Palembang, ya kan Pak?
Itu kalau dulu mitigasinya resikonya artinya 50 meter itu buffer. Kalaupun terjadi kebakaran nggak akan sampai ke sana Pak, ada buffer yang kosong gitu Pak. Ternyata nggak ada. Nah ini yang saya mengatakan eksternal. Kemudian internalnya adalah keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai. Ini yang kejadian pada saat kami mengawal desa Pak. Desa itu kami udah membuatkan aplikasi ya Pak ya untuk bisa desa itu bisa membuatkan laporan keuangan. Ternyata permasalahannya di sana adalah resikonya adalah orang yang mengoperasikannya tidak ada. Sampai kemarin terus terang aja Pak, saya baru-baru ini di akhirnya risiko yang paling gampang saya cerita Pak. Kemarin baru-baru ini saya menjadi narasumber di hotel itu Pak, Neo Aston Pak. Di sana ternyata mati lampu, drok gitu Pak. Mati lampu, ini contoh ini aja risiko mati lampu, terus udah gitu harusnya dalam waktu mati lampu itu hitungannya kalau namanya hotel, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, truk hidup, enggak Pak, itu yang disebut dengan hotel, sama dengan rumah sakit. Ternyata itu sampai setengah jam, 1 jam tidak nyala lampu, sampai katanya Kanwil bilang, Pak Kapor kita mulai saja, pembukaan nih Pak, baru pembukaan. Sampai mengatakan oke, gelap-gelap gitu Pak, akhirnya pakai HP dinyalain senternya dibaca Pak. Terus besoknya kan saya jadi narasumber, saya bilang gini, besok saya minta disiapkan di sana itu apa Pak, toa, minimal toa itu Pak. Jadi kalau misalkan ngomong minimal terdengar, soalnya nah itu saya bilang gini. Nah terus contohnya resiko Pak, saya gampangnya gini. Artinya yang kurangnya apa Pak? Itu kalau kayak gitu Pak resikonya. Ini gambaran secara singkat aja cepat Pak. Itu tidak terjadi kenapa Pak? Apakah tidak ada genset? Kita tanyakan. Kalau gitu nih karena nggak ada genset Pak ya. Yang seperti itu kan resiko Pak. Kalau kayak gitu kan harus ada genset. Terus dia bilang ada Pak gensetnya. Artinya resiko pertama genset artinya udah ada. Artinya kalau misalkan mati lampu genset harusnya hidup. Terus kenapa tidak hidup nih genset? Setelah dilihat ternyata benar yang dibilang Ibu Bapak. Ternyata bahan bakarnya nggak ada. Nggak pernah diperiksa tuh Pak. Ternyata pasti dihidup-hidupin, wah nggak bisa, nggak ada gitu kan Pak. Terus saya bilang, ternyata setelah lihat, oh ternyata bahan bakarnya ada. Loh, resiko apa lagi Pak yang bisa menjadikan bahwa itu tetap tidak hidup? Ternyata yang mengoperasikannya tidak ada. Gensetnya ada, bahan bakarnya ada, yang operasikannya ada. Terus ditanya, loh kemana Pak? Iya Pak, dia tadi minta izin karena ada yang sakit. Lo kalau begitu mati tergantung yang sakit ini dong, gitu kan Pak? Nggak bisa, harus ada orang lain yang bisa mengcover untuk supaya bisa menghidupkan genset, gitu Pak. Terus kemudian ada lagi, gensetnya ada, bahan bakarnya ada, kemudian orang yang mengerjakan ada, kok nggak bisa nyala juga? Terus ditanya lagi, kenapa ini Pak masih nggak menyala juga? Iya Pak. Ternyata yang mengoperasikannya itu baru tahu kalau mesinnya udah diganti Pak, teknologinya baru. Dia belum belajar Pak yang itu Pak. Jadi intinya cuma satu Bapak Ibu sekalian, itulah mitigasi risiko Pak. Di tempat Bapak Ibu sekalian pasti akan terjadi. Bapak jangan berpikir bahwa penyelesaiannya hanya gensetnya aja. Enggak, penyelesaiannya harus ada bahan bakarnya. Kemudian ada bahan bakarnya, harus ada yang mengoperasikannya. Terus ada yang mengoperasikannya, harus ada panduan. Itu Pak. Baru setelah itu kalau masih mati lagi juga Pak, ya itu Pak. Risiko apa lagi saya nggak tahu juga. Mungkin jangan-jangan gempa Pak. Jadi itu tadi saya mengatakan sedikit Pak mengenai risiko eksternal internal. Kemudian ini kegiatan pengendalian adalah tindakan mengatasi risiko. Ini informasi komunikasi. Jadi gini, semuanya informasi percuma Bapak Ibu sekalian membuat sebaik-baiknya kalau nggak pernah diinformasikan. Terus kemudian nggak pernah dibuat laporannya. Semuanya harus ada pelaporan, itu yang disebut dengan infocom. Harus ada pengambilan proses penyampaian pesan. Jadi harus ada di sini Pak. Kemudian satu lagi yang terakhirnya adalah gini. Ini Pak informasi keuangan saya nggak akan berbicara di sana. Tapi gini, pemantauan. Jadi kalau misalkan Bapak udah laksanakan, ujungnya di sana harus ada yang disebut pemantauan. Kenapa? Jika ada sesuatu yang tidak pas di sana, Bapak Ibu sekalian harus buat namanya laporan sehingga apa yang tidak tercapai itu harus dilakukan perbaikan. Sama seperti tadi kita berbicara contoh yang paling gampang tadi, ternyata di sana tidak ada. Kita bikinkan catatan bahwa ini genset ini hati-hati ya, karena orangnya yang mengendalikan itu belum pernah belajar. Jadi salah satu rekomendasinya suruh belajar. Kalau misalkan ada yang tadi mengatakan, Pak gensetnya itu rusak, resikonya Pak. Ya kalau gitu rekomendasinya perbaiki. Nah sekarang orang biasanya kalau udah selesai itu, biasanya tenang-tenang aja. Dia nggak pernah menanyakan lagi. Apakah sudah diperbaiki atau tidak? Di tempat Bapak Ibu sekalian bisa terjadi seperti itu Pak. Gensetnya kan itu kan misalkan tiba-tiba rusak Pak. Kan rekomendasinya apa Bapak Ibu sekalian rusak? Perbaiki gitu kan Pak.
Terus udah gitu Bapak apakah pernah menanyakan apakah sudah diperbaiki atau belum? Kayaknya jarang Pak. Pokoknya Bapak perintah perbaiki, gitu kan Pak. Ternyata setelah besok mati lampu nggak hidup. Ternyata setelah Bapak lihat, lah masih rusak Pak. Lah ini kan waktu itu sudah saya bilang suruh perbaiki. Karena kenapa? Pemantauannya nggak berjalan. Karena kenapa? Bapak selama ini udah terlalu yakin bahwa itu akan diganti dengan segera. Itu yang saya mengatakan kuncinya tetap akan pemantauan harus berjalan Bapak Ibu sekalian. Itu yang mengatakan kenapa semuanya itu harus berjalan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian apapun yang Bapak laksanakan terkait dengan SPP ujungnya adalah pemantauan. Tindak lanjut. Ya Pak ya. Nggak ada namanya Bapak suruh ganti, terus suruh ini, kemudian Bapak nggak pernah nanya lagi. Kamu sudah ngerti nggak sih Pak? Nggak pernah. Ya Pak. Sampai saya pernah terus terang aja pernah ngajar sedikit Pak, ngajar orang-orang teman-teman Papua di sana, ngajar pengadaan barang jasa. Saya tahun 2003 waktu itu sempat jadi tim sosialisasi nasional untuk pengadaan barang jasa di pusat dari Bappenas. Saya pernah ngajar satu kelas Pak, satu kelas seperti ini gitu kan Pak, tapi nggak sebanyak inilah, 30 orang itu untuk mendapatkan sertifikat Pak. Pada saat mengajar itu 30 tiba-tiba selama 5 hari, karena 5 hari, hari ketiga dari ketua kelas datang kepada saya. Pak Sofyan, izin Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa Pak Ketua? Saya sudah ada kesepakatan Pak, kalau bisa itu Bapak kalau bisa dimajukan untuk pengajarnya Pak. Jadi kalau bisa besok Bapak setengah hari aja. Kemudian hari Jumat mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan Pak. Kalau kami yang ngajar terus terang aja senang Pak. Selesai mau 3 hari, 5 hari tetap aja yang didapatkan adalah 5 hari. Kan Pak? Tapi apa yang terjadi? Ilmunya nggak sampai Pak. Terus dia bilang, saya nanya, Pak kenapa Bapak harus pulang besok harus setengah hari. Jadi gini Pak, dari kami dari Papua itu datang ke sini, saya udah diceritain, tolong ya Pak, nanti jangan lupa itu lihat Monas, fotokan Monas. Kami belum pernah lihat Monas. Kemudian tolong ya di Mangga 2 belikan di sana adalah oleh-olehnya, jangan lupa ya. Jadi kami belum ke sana Pak. Jadi kami harus ke sana dulu katanya. Nah ternyata saya mau lebih lanjut lagi Pak, saya mengatakan, terus bagaimana Bapak nanti untuk menyampaikan pada saat di sana? Saya minta siapapun yang itu di setiap sampai satu tempat itu harus menyampaikan kembali apa yang ilmu yang didapat kepada yang lain. Misalkan ada yang diklat, misalkan Bapak Ibu sekalian ini, Bapak di kantornya harusnya minimal sudah bisa menyampaikan apa yang disebut dengan SPP, apa yang disebut dengan ini, itu yang harus disampaikan. Terus saya bilang, oh tenang saja Pak, setiap ada pendidikan biasanya kami dikasihkan compact disc, apa namanya, atau flash disk kan Pak. Nanti kalau misalkan sampai saya di Papua, Pak, kalau misalkan ada yang bertanya kepada saya, Pak, apa yang dapat ilmunya dari sana? Oh, tenang saja, dengarkan ini, compact disc sama flash disk, kan Pak? Tak hidupin. Kalau ada yang bertanya, nanti saya tanyakan sama yang ngajar di sana. Kenapa? Ya karena emang dia nggak mengikuti, Pak. Seperti itu, gitu. Jadi itu yang saya mengatakan, pemantauan akan berjalan terus-menerus, SPP nggak bisa berjalan sampai seperti itu, Pak. Jalan ini levelnya saya nggak akan berbicara di sana, hanya contoh-contohnya aja. Jadi hal-hal yang perlu perhatikan, identifikasi kebijakan, updating, ini pengadilan, segala bentuk implementasi pengendalian ini. Jadi ini yang saya mengatakan integrasinya seperti ini Pak, bahwa manajemen risiko indeks itu berbicara kebijakan dan sebagainya. Ini adalah struktur yang dari 5 lingkungan pengendalian risiko dan sampai pemantauan. Ini nantinya akan dikondisikan Pak, akan disamakan, ada namanya kami aplikasi sama SPP terintegrasi. Jadi risiko di sini Bapak sekarang udah nggak boleh lagi SPP tapi tidak memperhitungkan risiko. Kemudian di sini ada satu lagi, semua udah berjalan di sini sudah harus memperhitungkan efektivitas pengendalian korupsi Pak. Jadi nggak ada lagi berbicara Bapak berjalan lupakan yang ini Pak. Ya udah Pak, kalau nggak ketahuan ya masih diperkenankan gratifikasi dan sebagainya. Kenapa? Karena pemantauan itu tidak kelihatan. Nah ini nggak bisa Pak. Kita udah berbicara IWPK ini adalah satu. Nanti kita akan banyak berbicara. Saya nggak akan terlalu banyak berbicara ini Pak, yang risiko sama indeks karena ini cukup waktunya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada ini kita akan berbicara bagaimana menyusun risiko dan bagaimana indeks efektivitas pengendalian korupsi ini harus dijalankan supaya tidak terjadi adanya hal-hal yang selama ini seperti teman-teman kami yang baru-baru ini dipajak. Kebetulan yang terkena kemarin itu adalah teman satu perjuangan saya. Itu jadi agak susah juga kalau berbicara itu Pak ininya. Kemudian peran APIP dalam mendukung ini tadi, kalau APIP-nya di badan pengawasan, kalau di sini apa Pak namanya? Badan pengawas bidang. Jadi ini saya mengatakan peran pengawas bidang dalam mendukung SPP ini adalah harus membuat ini Pak, dari sini.
memberikan asuransi dan consulting yang independen. Jadi selalu melakukan pemantauan terus-menerus ya Pak ya, yang di tempat pengawas Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini membuat tata kelola pemerintahnya harus masuk di sini, memperhitungkan MR, itulah yang Bapak harus memperhitungkan sana, pengawas di sana. Kemudian strategi ujungnya adalah sama-sama mencapai tujuan organisasi. Ini lini ketiga lah kalau kami mengatakan. Kemudian saya dari mulai perencanaan, internalisasi, dan kualitas hasil. Jadi saya nggak mungkin berbicara ini, tapi minimal yang disebut pengawasan di sana. Kalau di pusat adalah badan pengawasan, itu yang nantinya harusnya melakukan pengawasan apakah SPP ini sudah berjalan atau tidak. Apakah manajemen risiko ini sudah dibuat atau tidak. Apakah indeks efektivitas pengendalian korupsi ini sudah dilaksanakan atau tidak. Itu yang disebut dengan pengawas tadi. Tingkat maturitas ini adalah untuk melihat apakah dia sudah berada di level, saya nggak sampai ke sana, hanya saya menjelaskan gini. Apakah Bapak Ibu sekalian saat ini masih berada di level 1? Artinya level 1 adalah organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya. Artinya ya udah semuanya SOP-nya belum ada. Kemudian catatan-catatan terkait dengan ini belum ada. Kalau kayak tadi contohnya paling gampang, kalau misalkan terjadi hotel ini ya artinya belum berbicara adanya genset gitu kan Pak. Itu yang disebut dengan yang pertama. Kemudian berkembang organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan. Ini artinya sudah ada SOP tapi SOP-nya sulit untuk dijalankan gitu kan Pak. Itu artinya udah ada SOP-nya tapi nggak nyambung dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau bisa memang SOP itu dibuat supaya orang itu tidak melaksanakan SOP. Nah, itu ya artinya kita masih berbicara di sana. Tapi kalau sudah level 3 artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya, strategi, integritas, pengendalian. Artinya ini udah harusnya kalau kita berbicara nggak usah level 4, level 5 Pak. Level 3 itu adalah sebetulnya Bapak Ibu sekalian MR-nya udah berjalan, kemudian pemantauannya sudah berjalan, infokomnya yang lingkungan pengendalian tadi yang 5-nya itu sudah ada Bapak Ibu sekalian. Itu mudah-mudahan kita mengatakan ujungnya kita tidak akan pernah berhadapan dengan yang disebut dengan penyimpangan atau aparat penegak hukum atau apapun. Dan kami berharap bahwa harapan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan WBK itu harusnya kalau sudah sampai di sana itu dengan sendirinya sudah bisa. Saya hanya mengatakan gini kepada Pemda itu, Bapak Ibu sekalian jangan pernah berpikir untuk mendapatkan level 3 ya Pak atau opini WTP itu dengan instan. Tapi lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan Bapak Ibu bekerja dengan sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya Bapak akan mendapatkan yang disebut dengan opini WTP. Jangan dibalik Pak. Untuk mendapatkan opini WTP, Bapak Ibu sekalian seakan-akan instan itu untuk ke sana. Akhirnya udah tadi yang saya contohkan Pak, Kalpataru gitu kan Pak. Kalpataru bukan bagaimana Bapak membuat semuanya bersih sehingga akhirnya Bapak mendapatkan Kalpatarunya. Tapi ini adalah bagaimana mendapatkan Kalpatarunya dengan cara yang tadi. Ini aja Pak untuk mendapatkan itu nanti Bapak lakukan dengan wawancara, terus kemudian dokumen-dokumen, observasi. Ini untuk mendapatkan ini Pak nilainya apakah kalau kami berbicara nanti kita kan 2022 Pak ya belum sampai ke sana. Tapi nanti berjalannya mudah-mudahan kalau misalkan kita akan banyak ini ada aplikasi yang Bapak bisa lihat sehingga ujung-ujungnya nanti gini, Bapak bisa tahu sekarang kita beradanya di mana. Di level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Itu nanti kita coba lihat ini aja. Tapi intinya adalah SPP adalah pengendalian terus-menerus yang ada terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian untuk bisa ujung-ujungnya jangan melihat levelnya Pak. Bagi saya sih level nggak penting. Bagi saya tadi nggak usah lihat bagaimana Kalpatarunya. Bapak nggak usah lihat bagaimana WTP-nya. Tapi laksanakanlah penugasan sesuai dengan yang seharusnya ya tadi Pak buatkan mitigasi resikonya, kemudian bagaimana untuk infokomnya, informasi komunikasinya, kemudian pelaporannya, semuanya kalau sudah berjalan maka Bapak Ibu sekalian dengan sendirinya akan mendapatkan yang level yang Bapak inginkan tadi. Bagaimana Bapak mendapatkan WBK? Jangan sampai Bapak bagaimana caranya supaya Pak Ombudsman untuk memberikan penilaian, enggak. Bapak laksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian Ombudsman pada saat melakukan penilaian udah mengatakan oh ya memang layak Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan WBK di sana. Itu yang saya mengatakan di Pak. Kemudian terakhir ini yang terakhir Pak, bahwa yang pertama ada komitmen bersama antara Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Pengadilan Agama sewilayah NTT dengan perwakilan. Nanti kita akan selalu mengawal Bapak Ibu sekalian. Kita akan banyak berdiskusi. Mungkin kalau suatu saat ini silakan datang ke kantor kami, kita akan banyak diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kita siap untuk berbicara SPP. Kemudian peningkatan kapabilitas, maksudnya kapabilitas ini adalah pengawasnya, itu adalah bagaimana pengawas itu bisa berjalan supaya bisa melakukan
pendampingan, bukan pengawasan Pak ya. Jangan Bapak berbicara pengawasan, wah nanti sebentar lagi harus banyak. Enggak, dia pendampingan. Kalau BPKP terus terang aja Bapak Ibu sekalian, tagline-nya BPKP adalah hadir bermanfaat. Jadi kami saat ini harus berbicara assurance consultingnya adalah kami kapanpun dibutuhkan kami harus hadir. Nggak boleh hadir tapi tidak bermanfaat. Tapi tidak boleh juga bermanfaat tapi tidak pernah hadir. Nah itu, ini kami sekarang harus hadir dan bermanfaat. Kami nggak bisa Pak laksanakan SPP tapi kami nggak pernah mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi kami sosialisasikan tapi ujung-ujungnya kayak tadi Pak. Kenapa? Kami ikutan di dalamnya. Ikutan menyimpang, nah nggak bisa. Nah itu perang manajemen risiko, kemudian ini adalah peningkatan efektivitas, kemudian melakukan penilaian mandiri, yaitu tadi Pak, kalau ada ini silakan aja untuk mengetahui berapa sih yang saya itu, nanti kita akan berbicara ke sana. Dan satu lagi yang ini adalah quality assurance oleh badan pengawasan atau di kita siapa Pak? Oleh pengawas ya. Nanti itu bisa, nanti kita banyak bicara di sana. Kemudian yang terakhir adalah ini kedeputian, kalau ini yang di pusat. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan kita punya gambaran yang cukup untuk mengatakan SPP itu harus berjalan di tempat Bapak Ibu sekalian. Jangan melihat bahwa SPP itu hanya sebagai tools. Kalau hanya melihat sebagai tools itu, Bapak nggak pernah akan melaksanakan itu. Tapi laksanakanlah itu, bahwa itu adalah merupakan suatu yang bukan kewajiban, tapi sesuatu yang harus dicapai terus menerus. Tadi Pak ya, supaya keandalan laporan keuangan, kemudian pengamanan aset, kemudian pencapaian peraturan perundang-undangan semuanya bisa tercapai. Itu saja SPP, mudah-mudahan bisa dilaksanakan baik di Pengadilan Tinggi Agama maupun Pengadilan Agama sewilayah NTT. Kami berharap Bapak Ibu sekalian juga nantinya bisa mendapatkan WBK, WBBM, kalau WBBM setelah WBK Pak, di tempat Bapak Ibu sekalian. Ujungnya mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan supaya Mahkamah Agung dan BPKP jadi 100%. Amin. Mungkin itu saja, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan kepada